Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di The PM Show, Gadis Live Show. Nah, kali ini sesuai dengan tema kita yang udah aku tulis di bawah, kita akan ngebahas soal A to Z new singlenya dengan Gamaliel. Oke, mungkin udah pada banyak yang gak sabar pengen langsung ngobrol dengan Gamal. Tapi sebelumnya, teman-teman, aku mau disclaimer dulu sebentar, seperti biasa. Ada 2 disclaimer yang mau aku sampein. Nanti setelah aku ajak Gamal live di sini, posisi aku akan ada di atas, Gamal akan ada di bawah. Jadi akan ada kebelah 2 ya, aku akan ada di atas, Gamal ada di bawah. Ini buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton live di IG ataupun belum pernah ngelihat The PM Show ini. Kenapa Gadis ada di atas dan kenapa nanti Gamal akan ada di bawah? Karena Gadis adalah host dari live ini gitu. Jadi narasumber pasti akan ada di bawah letaknya. Dan mungkin emang akan ketutupan sedikit dengan komen-komen kalian, but it's okay. Karena selama komen kalian ini bagus, terus nanya juga baik, dan tidak ada hate speech, please teman-teman ya, tidak ada hate speech, tidak ada yang berhubungan dengan seksualitas segala macam. Please komen-komenlah sesuatu yang berhubungan dengan topik kita hari ini. Boleh tanya apa aja ke Gamal, terserah, tapi yang berhubungan dengan topik kita hari ini dan sesuatu yang memang pantas untuk ditanyakan ya. Jadi jangan ada hal-hal negatif kalian komen di sini, karena kalau nanti ada, mohon maaf, akan aku turn off komennya ya, gitu. Jadi untuk yang nanya, silahkan bisa di box yang ada tanda tanya di bawah. Di situ kalian boleh bertanya di box itu, karena kalau misalnya di komen takutnya nanti ketutup dengan komen-komen teman-teman yang lain. Oke. Sip. Kalau gitu sekarang aku akan langsung undang Gamal untuk bergabung dengan kita. Udah nggak sabar pasti ya. Waiting for Gamal. Gimana puasanya teman-teman? Lancar? Halo. Halo. Hai Gamal, apa kabar? Baik, apa kabar di sana? Lumayan. Lumayan tuh gimana tuh? Lumayan ya, begini deh gitu. Agak bosen tapi ya gimana gitu ya. Oke, sehat-sehat Gamal? Sehat walafiat. Semoga sehat juga kamu. Amin. Semuanya sehat kok di sini. Udah sebulan lebih lah ya di rumah. Udah lebih, udah gondrong banget. Gak pernah segondrong ini dalam hidup, cuman ya udah dinikmati aja ya. Enggak nyoba-nyoba potong sendiri kan, orang-orang tuh udah pada motong sendiri tuh banyak-banyak. Belum ada niat untuk mencoba sih. Jadi kayak lagi dinikmati aja kegondrongan ini yang biasanya panjang dikit kayak aduh berantakan ya potong gitu. Nah ini kayak nggak ada yang menjudge juga di rumah ya kan, jadi kayak ya betul. Ini mungkin saatnya untuk mencoba gondrongin rambut aja sih. Nah itu dia nih, tuh yang tepat. Boleh tuh, gondrong aja ganteng banget Kak Gamal katanya. Aduh bisa aja digombalin di Instagram lagi ya. Yes. Oke, Gamal, aku mau sedikit cerita dulu. Kalau di The PM Show ini kita sebelumnya udah buka promo ya untuk nanya-nanyain segala sesuatu lah ke kamu. Jadi kita udah dapat banyak banget pertanyaan dan challenge ya. Jadi nanti Gamal nggak hanya akan kita tanyain, tapi akan kita challenge. Oke.
Penasaran. Oke ya. Oh, Oke, oke. gampang lah ini pasti seorang Gamal mah. Waduh, Oke. takut. Pressure. Jadi ini pertanyaan, enggak lah enggak. Pertanyaan dari seluruh dunia. Asik. Sebelum kita mulai The PM Show kali ini, aku mau challenge dulu nih. Siap gak? Oke, oke. Siap. Siap ya. Ini nih. Kan Gamalnya anaknya TikTokan nih ya. Ya pasti. Ya oke. Iya gitu. Tapi serius. Tapi sekali TikTokan serius. Tapi sekali TikTokan bikin ada di drafts ke save berapa? Nah, kayaknya banyak ya. Sampai kuyup tau gak sih? Waduh, iya sih bener ya. Soalnya semua bergerak ya. Nah kayaknya ini juga nih. Ini salah satunya TikTok Gamal. Kalau nggak ada lagunya jadi kayak wow. Masih ingat ya? TikToknya masih ingat, cuma gerakannya nggak ingat. Gerakannya nggak ingat? Nggak ingat. Nah, coba sekarang dilihat dulu baik-baik, diapalin. Disuruh ulang ya? Nggak inget. Siap? Ini mau masang lagunya nih di sini sekarang. Oh gitu? Iya. Oh, gitu. Ntar ulang lagi dong, sekali lagi dong kalau gitu. Ya. Kayak gitu. Demi Gamal apa sih enggak ya kan? Oke. 3, 2, 1. Ding dong. Set. Set. Rumit. Gila, rumit itu rumit. Nah, ini yang bikin kuyup nih. Ini nggak kuyup ya? Ini mah. Kalau ini ini nggak kuyup. Wow, keren juga ya. Oke, siap? Gua udah nggak usah mirip-mirip banget. Siap ya? Oke, siap. 1, ini dia. Baru awal udah salah. Aduh, susah bang, ini susah. Ini kan kalau gerakan TikTok gitu ya, kalau udah dilakuin, udah dapet, udah dilupakan gitu kan. Udah kelar. Next to challenge berikutnya. Apalagi gitu ya. Ini TikTok yang tahun bulan apa nih, kayak awal-awal corona deh. Jadi atau sebelum corona jangan-jangan. Jadi udah kayak 2 bulan lalu, jadi udah lupa gerakannya guys. Oh oke. Gitu guys, ya guys. Gitu guys, ada. Baiklah jika begitu. Kita langsung ke pertanyaan ya. Oke. Ini ada dari Ririn di Jakarta. Halo Ririn. Ririn nanya, "Hai Kak Gamal. Mau Halo. sedikit flashback dong. Okay. Dulu kan Kak Gamal sering upload video cover di YouTube nih. Coverin lagu di YouTube. Siapa yang pertama mencetuskan ide cover tersebut? Apakah sendiri atau memang ada orang yang ngedorong? Dan biasanya milih lagunya gimana?" Terus videonya itu, videonya itu sekali take atau diulang-ulang? Pasti diulang-ulang, fix itu. Pasti ditanya. Fix. Biasanya soalnya kita suka masukin bloopers bahkan di ujung videonya. Iya. Iya betul. Jadi, kalau gitu gimana? Jawabannya adalah diri sendiri, gitu. Jadi gini, waktu itu aku mulai di YouTube tahun 2008 dan aku ingat pertama kali aku menggunakan YouTube tuh 2006 deh, kalau nggak salah. Jadi dulu tuh YouTube tuh platform yang lagi semacam mulai naik daun, semacam Instagram di tahun 2012 lah gitu. Jadi pas di awal pas di 2006 tuh aku tahu nih YouTube, dan di situ banyak video nyanyi, banyak video lucu gitu kan, funny videos dan musik-musik. Jadi kayak aku cuma pengguna aja, dan aku nggak tahu kalau itu bisa upload sendiri gitu. Jadi aku kira itu mesti kayak entah tim YouTube yang menghubungi atau mengkurasi atau apa segala macam, dikira konsepnya agak-agak begitu kan. Dan ternyata baru tahu 2 tahun kemudian bahwa ini tombol apa ya? Waktu itu kayak mungkin aku udah mulai mau komen dan udah mulai mau like video ya. Dan kalau untuk nge-like video kayak mesti punya account gitu kan. Iya, dan betul. langsunglah aku bikin account
apa ya, yang username biasanya ada nama sama ada angkanya. Jadi langsung kayak oh Gamal 1990 ya gitu kan. Habis itu Tipikal ya. Ya, terus lucu. tipikal abis kayak Raisa 669 apa 669 Iya. itu tipikal. Iya. Segenerasi Terus, kita jadi namanya tipikal gitu. Generasi ya benar-benar. Belum generasi Kane gitu belum. Oh, Namanya belum. yang gitu. Dulu masih pakai tahun ya. Tahun. Masih pakai tahun. Nah, kita. habis Terus, itu jadi waktu itu mulai terlihat tombol kayak upload. Terus kayak apa ya itu upload maksudnya, belum istilah upload juga kayak belum terlalu familiar banget ya waktu itu. Dan bertahu ternyata bisa upload sendiri. Jadi hasrat ingin karaoke-nya langsung muncul dong nih kan. Dan abis itu aku mulai kayak search lagu kayak apa ya, lagu favorit, terus kayak ini lagu misalkan Michael Bublé karaoke gitu. Ada yang upload di YouTube gitu kan. Wah, makin kayak wah enak nih, asik nih kita bisa karaokean gitu kan. Udah kita mulai upload, dan waktu itu mulai ngajak Audrey ketika aku mau nyanyiin lagu duet. Habis itu langsung kayak ya ini mesti ada partner. Dan waktu itu kan aku kan sebenarnya 4 bersaudara kan, aku tuh nomor 3. Dan 2 kakak aku tuh udah kuliah gitu, jadi kayak udah yang ke adik, kayak udah ada yang kerja, ada yang kuliah gitu, jadi udah kayak mencar. Jadi di rumah tersisalah Audrey seorang gitu kan. Sama mungkin ajak sama papa waktu itu kayak lagu apa ini gitu. Udah deh, upload deh. Dan ternyata kisahnya panjang dari situ. Tapi itu waktu dimulai umur berapa sih, Gamal? Aku 17. SMA ya? Iya, aku 17. Aku 2 SMA awal. 2 SMA Jadi, awal. baru lulus 1 SMA, Audrey 3 SMP. Yeah. Oke, wow. So young ya. Iya, bocah. Berarti tapi lagu pertama yang di cover apa? Nah, kalau aku tuh ada nge-cover 2 lagu di awal sendirian, tapi jelek banget jadi kayak aku hapus. Itu ada Michael Bublé yang My Everything mah Glenn Fredly, salah. Home. Enggak. Bukan. Everything. Kayak judulnya Everything. Oh, Everything. Michael Bublé Everything sama Christina Aguilera Save Me From Myself gitu. Dan waktu itu lagu duet yang pertama kali akhirnya gue kayak, ayo bantuin. Adalah waktu itu nyanyi Neo sama Rihanna yang Hate That I Love You gitu. Oh, yes. Wis. Gitu. Akhirnya ya berkembang dari situ ya. Panjang ceritanya setelah panjang. Luar biasa. Oke. Tapi memang itu semua ngedit video sendiri ya? Awalnya? Iya, makanya jelek banget kan. Terus dulu kan gak punya kamera. Kayak itu awal-awal tuh kenapa video gelap banget, karena pakai kamera pocket foto yang segini dan bisa ngerekam video ala-ala gitu, tau gak sih? Jadi kayak ya udah deh pakai kan. Mic-nya juga kurang bagus, jadi makanya kalau di video-video lama kedengeran kayak ada bunyi kayak ada noise gitu. Karena emang kameranya bukan dibuat untuk merekam audio yang baik gitu. Bahkan video. Jadi waktu itu kita udah mengerahkan semua lampu yang ada di rumah, karena belum zaman ring light guys, belum ada bisa beli juga di online gitu kan. Jadi kayak apa ya, lampu meja. Oke, lampu meja nyalain. Lampu meja belajar ya. Lampu meja belajar, terus lampu kamar dinyalain. Tapi ya namanya kamera ala kadarnya, pas direkam kok gelap juga gitu kan. Ya udah semua lampu kita kerahkan, ya udahlah diterima aja. Aduh, perjuangan ya, bikin satu cover aja. Ya itu dahulu guys. Sekarang handphonenya udah ada sticknya nih buat berdiriin ya kan. Wow. Mantep. Udah pakai ring light sini sana ya kan. Aduh. Keren dah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Brigita di Jakarta. Hai Brigita. Pertama kali jatuh cinta dengan musik tuh gimana dan kenapa? Ya. Jadi gini. Oke. Jatuh cinta. Mungkin kalau sampai jatuh cinta agak-agak SD akhir kali ya. Soalnya waktu di awal mula banget, aku tuh nggak sadar aku bisa nyanyi kapan. Jadi kayak aku bisa nyanyi itu kayak aku bisa ngomong.
Jadi sadar-sadar udah bisa gitu. Udah bisa. Heeh. Sadar udah bisa. Sadar-sadar Ya, udah terus. bisa. Jadi kayak aku pun nggak tahu kalau ada yang nggak bisa nyanyi gitu. Sampai akhirnya nyampe di sekolah dan kayak mulai choir, mulai apa, dan kayak ada yang mulai mengambil nada yang bukan gitu. Jadi ini fals namanya aja gitu. Ini dia nggak bisa nyanyi gitu. Waduh, itu anak SD tuh ya. Jadi akhirnya baru tahu kalau ada istilah fals dan nggak dinada tuh. Oke. Berarti gue bisa nyanyi. Oke gitu. Oke. Terus abis itu kenapa? Oke. Jadi aku itu waktu akhir SD ya, sekitaran 3 SD kayaknya sampai 6. Nah, itu aku suka niruin segala sesuatu yang aku dengar. Gitu. Jadi waktu dulu mbakku ada, almarhumah mbakku, Mbak Tina, pembantu, udah lama banget sama kita waktu itu. Dia suka banget nontonin India gitu di TV. Abis itu aku obses banget gitu kan dengan suara yang mereka produce karena kayak super unik. Wah, itu gila. Iya. Aku berusaha untuk ngikutin mereka. Jadi akhirnya aku suka banget sama Kuci-Kuci Otahe, dan itu gede banget film itu. Aku langsung kayak sampai nangis-nangis sama mama papa karena mau dibeliin kasetnya, sementara mama papa kayak jangan dengerin India gitu kan. Kayak kenapa dengerin India gitu kan. Kayak agak-agak mungkin menyalahkan mbakku itu, apa keseringan pasang India sih gitu macam. Cuman kayak aku suka mengikuti suara mereka gitu kan. Dan sampai hafal lagu-lagunya, dan waktu itu belum ada Google, jadi nggak bisa nyari lirik. Jadi kayak yes. Oke, tumpah seair. Catat. Sedengernya aja gitu. Oke, terus ceritanya. Udah akhirnya aku suka ngikutin suara-suara, dan waktu SD itu akhirnya aku diperkenalkan sama film Sound of Music. Jadi itu salah satu film jadul yang favoritnya mama aku banget lah. Dan waktu aku nonton VCD-nya, aku ingat VCD itu 3 CD karena saking panjangnya filmnya. Cuman itu life changing banget. Setelah aku nonton itu, aku langsung tahu yang namanya harmonisasi. Aku suka istilahnya membagi-bagi suara. Aku mulai dari SD nih, langsung kayak coba lu ambil, ini nyuruh-nyuruh temen nih, coba lu ambil gini nyanyinya, lo nyanyi gini gitu. Jadi kayak udah mulai vocal directing dari SD. Wih, gila, keren ya. Terus udah akhirnya jadi gitu ya awal mulanya. Jadi setelah itu aku udah deh jatuh cinta dengan musik dan selalu menemukan hal-hal baru. Itu aku juga menemukan musik R&B juga di akhir-akhir SD itu, dan aku mulai kayak ini namanya R&B. Wow, ternyata aku emang sesuka itu sama R&B. Jadi kayak aku suka, anaknya suka beat, dan aku suka runs and riffs. Jadi kayak melisma gitu apa istilahnya, kayak keriting gitu. Dulu aku suka ngikutin orang nyanyi keriting gitu lah. Nyanyi keriting. Coba nyanyi keriting tuh gimana, Gamal? Contohnya ya kayak coba. Baby gitu. Jadi enggak. Ya itulah, gak tahu gitu. Ya keriting lah. Jadi dalam ini kalau dijelasin ya, dalam satu suku kata terdapat banyak nada. Jadi misalkan baby, 2 kan, itu 2 suku kata dan 2 nada. Baby. Nah ini baby. Banyak itulah. Gitulah namanya melisma, melisma. Jadi buat melisma ya. Nah, ini nih pelajaran untuk hari ini. Melisma itu adalah tapi kata-kata kalau Gamal adalah nada keriting. Ya. Nada keriting. Kayak nama orangnya Melisma. Hai Melisma, jika lo di sana, di luar sana ada nama Melisma, kamu disebut-sebut sama Gamal. Oke. Tapi ada ini nggak sih, apa namanya, musik tertentu yang maksudnya lo besar dengan musik tertentu gitu, genre musik tertentu? Banyak banget. Nah itu sebenarnya kalau ngomongin musik aku saat bertumbuh ya, itu bener-bener absurd banget. Kenapa absurd? Karena beragam banget gitu, dan kayak ketika aku ngumpulin itu semua, jadi aku baru-baru ini sebenarnya menjelang single solo aku
Ya. Aku tuh mengumpulkan semua musik-musik yang aku dengarkan di masa aku kecil sampai remaja. Jadi kayak SD, SMP gitu aku semua kumpulin. Oke. Aku dengerin semua dan ketika aku kumpulin aku buat playlist, aku lihat kayak wow, ternyata aku nggak R&B amat ya. Ternyata kayak macem-macem gitu loh, sampai kayak India, sampai instrumental, sampai klasik, sampai apa. Jadi kayak wow, ternyata kalau suka musik ya zaman itu nggak peduli sama apa yang istilahnya bikin kita terlihat keren gitu kan. Kayak dengerin ini biar lo asik gitu, padahal dulu kita suka ya suka aja. Suka India mau dikatain alay dulu belum ada ya yang ngatain, jadi kayak belum ada alay. Tapi India tuh ngetren loh dulu. Iya benar. Film musik India tuh ngetren banget dulu. Asli. Terus? Jadi kayak akhirnya tadi lagi ngomongin apa ya, aku jadi kesini ngalor gitu. Musik-musik besar dengan musik-musik apa? Jadi kan banyak. Lah udah habis ngumpulin tuh. Sebut sih sebenarnya. Dan akhirnya dari musik-musik ini aku kumpulin untuk jadi referensi lagu yang aku ciptakan, itu lagu solo pertama aku. Gitu. Judulnya Forevermore. Yes. Gitu. Berarti emang itu Forevermore itu banyak banget pengaruh musik-musik, genre musik semua banyak lah ya. Yang aku dengerin ya. Cuma R&B doang. Iya. Gitu. Makanya emang kalau didengerin lagunya kayak agak kok nggak istilahnya berbeda dari yang biasanya aku rilis bersama GAC gitu kan, karena ini emang benar-benar personal, dari kisahnya juga personal, dari referensi musiknya juga benar-benar yang aku doang dengerin gitu. Oke, ini idealis seorang Gamalia lah ya. Single ini gimana rasanya, Mak? Apa maksudnya, ini nanti gue bacain lagi deh. Gimana rasanya setelah lo merilis single ini? Ada rasa lega kah? Atau kayak finally gitu? Parah, leganya, lega selega itu. Jadi aku bener-bener sebenarnya nggak nyangka. Pertama nggak nyangka aku bisa sampai di tahap bikin lagu kayak gini, karena nggak pernah kepikir sebelumnya kan. Dan ketika aku udah selesai nulis liriknya, aku bener-bener kayak wah ini sih parah sih gitu kan, kayak bener-bener sepuas itu gitu, akunya sendiri tuh sepuas itu. Dan waktu akhirnya selesai take, aku bener-bener lega banget, padahal belum rilis, belum bikin artwork, belum apa, cuma setelah take doang, belum di mixing, belum apa, aku udah kayak wah lega banget rasanya di situ. Parah gitu. Akhirnya gitu ya. Gak pengen nangis? Nah, nangis waktu rilis. Jadi nangis waktu rilis. bertangis-tangisan bersama keluarga, aneh banget gitu. Jadi kayak pas lagu ini rilis, terus video klipnya rilis, kita nobar gitulah. Bokap nonton di laptop gue, nyokap nonton di handphonenya, segala macem, dan gue cuman bisa, selama lagu itu berkumandang, gue cuma bisa keluar air mata gitu. Terus waktu lagunya kelar, bokap nyokap gue kayak datang ke gue, terus kayak kita kayak teletabis gitu, berpelukan bersama gitu, sambil berpelukan. Kayak gue merinding anjir. Gue kayak nggak pernah sih rilisan seumur hidup kayak gini momennya. Jadi kayak I will always akan selalu menghargai rilisnya lagu ini sih gue. Sukses. Terima kasih. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Henada di Bogor. Oke. Nah, ini nih. Hai. Menyambung tadi pertanyaan sebelumnya, tadi kita ngomongin soal single ya. Si Henada bertanya, Kak Gamal kan baru aja rilis Forevermore nih. Ya. Prosesnya dong, pembuatannya itu kayak gimana? Dan rintangannya. Rintangan prosesnya tuh kayak gimana sampai akhirnya jreng berhasil. Ya. Jadi gini, ini lumayan panjang, cuma aku coba singkatin ya. Jadi pokoknya kisahnya adalah aku kan emang selalu hidup, mulai berat ngomongnya udah hidup. Jadi kayak aku selalu misalnya selama berkarir bersama GAC juga itu kan udah 9 tahun 10 tahun gitu kan. Jadi emang terbiasa ada di dalam grup, terbiasa ngambil keputusan untuk bersama gitu, untuk kepentingan bersama. Jadi pas akhirnya aku dan kayak hidup menjadi musisi yang kerjanya dari panggung ke panggung, bikin senang penonton segala macam, itu somehow di alam bawah sadar kita tuh punya tendensi untuk selalu menyenangkan orang.
gitu. Benar banget. Jadi akhirnya waktu aku mau bikin karya solo ini gitu kan, aku kan dibebasin nih mau bikin kayak apa aja gitu. Awalnya tuh banyak banget idenya. Awalnya nggak kayak gini ya, kayak Forevermore. Awalnya tuh idenya, wah pengen yang gini, oh pengen beatnya gini kali ya, asik kayaknya bisa seru, jadi bisa rame, apa gitulah. Pokoknya banyak istilahnya ide-ide yang seru sebenarnya untuk dikerjakan gitu. Tapi setelah akhirnya kebanyakan idenya, aku jadi kayak kok kenapa banyak banget idenya ya. Ini apa sih yang benar-benar gue inginkan? Apakah benar ini yang gue inginkan gitu kan? Ada jadi gue jadi merenung sendiri di dalam kamar. Abis itu kayak ini yang gue inginkan bukannya apa, jangan-jangan ini yang orang lain inginkan, yang gue lihat sebagai keinginan gue juga gitu kan, karena kebiasaan menyenangkan orang lain. Jadi kayak akhirnya menjadi tamparan sama gue gitu loh, karena kayak wow ternyata gue nggak tahu apa yang gue inginkan selama ini. Nangis gitu kan. Nangis. Oke. Udah deh akhirnya gue langsung itu gue mencari inspirasi, karena gue emang anaknya sebenarnya aslinya introvert dan gue suka banget ada di dalam kamar dan di rumah. Jadi ketika aku nyari referensi, aku lihat-lihat, aku melihat satu foto aku pertama kali nyanyi sendirian di gereja. Sendirian pegang mic, itu pertama kali aku nyanyi sendirian. Karena biasanya choir dan apa. Jadi foto itu aku ngeliat dan kayak ya ampun, ini mukanya deg-degan banget. Terus kayak waktu ngeliat foto ini, aku kayak bertanya kayak ini kira-kira, jadi panggilan kecil aku tuh Iye. Karena Liel tapi nggak bisa nyebut L, jadi Iye. Aku bilang aku nanya nih si Iye kalau dibikinin single dia maunya lagunya kayak apa ya kira-kira gitu. Awal mulanya. Jadi akhirnya aku berusaha untuk mencari si Iye kembali gitu. Dan akhirnya ketika aku mengumpulkan semua referensi, melihat foto, merenung, dan akhirnya aku bertemulah dengan sosok Iye yang semacam protes kali ya, kayak semacam ngomel dan melihat gue kayak lu siapa, gue nggak kenal gitu. Oke, mencari jati diri yang sebenarnya ya berarti ya, si gitu Iye ini. Oke. Dan makanya waktu lagu ini selesai, senangnya tuh kayak berkali-kali lipat, karena bukan cuma gue doang yang ternyata yang senang, tapi si Iye juga. Ada yang komen tuh kakak Iye sudah bangkit katanya. The Rise of Iye. Mungkin nanti album berikutnya The Rise of Iye. Ya kan, wow, macam kayak episode Star Wars atau gimana. Sabi, aduh. Oke, jadi cukup prosesnya berapa lama sih itu Gamal untuk single itu? Ini salah satu yang cukup lama, karena maksudnya dulu waktu aku ngerjain album GAC kan, terutama 2 album terakhir itu kita bikinnya di Swedia kan, jadi nulisnya, workshopnya di Swedia, rekamannya juga di Swedia. Jadi biasanya untuk satu lagu itu biasanya dalam sehari itu pasti jadi at least 1 lagu gitu. Jadi sehari bikin, sehari rekam gitu. Jadi juga dalam 2 hari at least 1 lagu, dalam 3 hari bisa 2 lagu gitulah, macam gitu. Jadi dalam 20 hari jadi album gitu. Nah, ini kali ini banyak perenungan, karena banyak pertanyaan juga dari aku ke aku. Ketika aku dengar bagan lagunya dan struktur lagunya yang emang bener gak sih gitu, kayak aku banyak meragukan karena emang gak seperti aku biasanya kan. Jadi kayak selalu ketika ada perubahan kayak gitu pasti kita jadi kayak overthink dan kayak ini beneran gak ya yang gue inginkan, atau cuma memaksakan aja gak mau sama gitu kan. Tapi ternyata emang itu yang gue dan Iye inginkan gitu. Gitu. Jadi lamanya sekitar mungkin sebulan kali ya kalau di total. Karena ada momen ketika aku habis bikin lagunya, struktur lagunya, bikin nadanya, aku rekam guide, terus aku bawa pulang ke rumah. Aku dengerin di jalan pulang, itu nggak nemu-nemu, sampai akhirnya kayak, oke aku diemin dulu deh kayaknya udah kecapean kupingnya, kayaknya udah terlalu sering dengerin gitu. Jadi kasih kupingnya break, seminggu kemudian baru aku dengerin lagi, dan kayak iya lagi seneng gitu banget. Yakin. Itu baru sebulan, tapi itu cuman apa namanya? Baru lagu ya, maksudnya belum visual segala macem. Belum ya, lagunya sendiri itu sebulan. Pantas hasilnya ya paid off lah. Oke, kita lanjut nih. Lanjut lagi soal Forevermore ini. Ini dari Celine di Jakarta. Sebenarnya pesan
pesan yang ingin disampaikan dari single Forevermore ini apa? Ya, sebenarnya gini, ini pertama kalinya sebenarnya aku benar-benar mengekspresikan apa yang aku rasa. Jadi kayak sebenarnya aku nggak memikirkan pesan apa yang akan sampai di orang-orang karena jadi aku bilangnya ini lagu egois aku karena akhirnya aku bikin sesuatu yang bodo amat ntar orang bakal suka atau enggak. Jadi kayak karena lagunya sendiri aku udah aware banget karena lagunya 6 menit. Lagunya 6 menit di radio. Nggak mungkin diputar full, di TV juga kalau perform lagu itu pasti di-cut gitu kan. Jadi kayak udah pasti nggak TV dan nggak media friendly gitu. Jadi dengan awareness kayak gitu aku mau jalan atau enggak. Ternyata aku kayak aku pengen banget berkarya kali ini aja mengambil keputusan untuk diri sendiri dan buat IE gitu. Jadi bener-bener di lagu ini tuh makanya ada kayak kekecewaan sama diri sendiri, ada kemarahan, tapi ada juga sayang dan doanya di situ. Jadi sebenarnya apa ya, sebenarnya self love gitu. Cuma aku sebenarnya nggak mikir kayak iya biar ntar orang-orang pada self love gitu, nggak sebenarnya. Cuman ternyata dengan kisah aku yang sangat personal ini banyak banget yang ternyata punya banyak cerita dan dapat banyak banget dari lagu ini gitu. Aku sampai kaget sebenarnya. Waktu itu aku pernah baca satu di Twitter yang aku inget banget sampai sekarang. Ada yang komen bahwa lagu ini tuh menjadi intro dia hingga akhirnya dia pergi ke psikolog. Aku kayak wow, merinding. Wow. Aku bener-bener parah sih. Wow, luar biasa. Kalau bisa gue boleh ngomong, ada loh anak gadis, ada berapa anak ya? Beberapa anak yang ketika single waktu itu rilis, kayak mereka juga, wah gila sih nih lagunya Gamal, keren banget mereka. Dan itu kayak diputar terus kayak sebelah saya duduknya gitu kebetulan ya, diputar terus sampai akhirnya mulai hafal ya gitu. Secara nggak langsung hafal di bawah alam bawah sadar sih jadinya. Jadi memang tapi memang lagu kamu ini sih Gamal yang ini kayak kena banget ke masing-masing personal orang sih kayaknya. Aduh, thank you banget. Keren. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, dari Welly di Makassar. Ini sih dia bertanya secara general dulu. Welly bertanya, Kak Gamal kalau dapetin inspirasi dalam membuat musik tuh dari mana biasanya? Nah, kalau untuk Forevermore terutama, tadi kan sebenarnya udah dijawab ya, tapi ini gue bacain aja ya. Terutama untuk single Forevermore, sejauh apa kontribusi dan keterlibatan Kak Gamal dalam single tersebut? Waduh, itu kontribusi banyak iya kayaknya yang pernah aku lakukan sebelumnya. Kalau proses sebenarnya kalau aku berangkat dari musiknya sendiri. Jadi setiap songwriter, setiap penulis lagu sebenarnya punya caranya masing-masing gitu kan. Ada yang bisa terinspirasi dari puisi yang dia tulis, ada yang bisa terinspirasi dari buku, dari film gitu kan. Nah kalau aku pribadi, aku sebenarnya terinspirasi sama nada dan beat itu sendiri. Jadi biasanya aku kalau workshop, aku dalam ruangan sama produser, music producer, terus aku biasanya kayak coba yuk apa ya gitu, coba beatnya, coba cari beat yang kayak begini atau bikin beat yang kayak seperti ini deh gitu, yang bikin kayak gini. Terus pas dibikin beatnya, biasanya aku kayak ya ini aja seneng-senengan di dalam hati aja. Jadi kayak kalau misalnya beatnya kayak iya nih kayaknya lumayan nih, enak nih, lanjut, oke, coba kita cari chordnya sekarang gitu, progresi chordnya, nyari chordnya. Ketika chordnya udah lumayan enak, biasanya aku nyari melodinya. Nah udah aku melodinya ngikutin flow yang udah tercipta sebelumnya. Jadi ketika dapat melodi yang kayaknya nih enak nih, baru biasanya aku bikin struktur lagunya sampai jadi bait, ref, atau perlu bridge atau rap atau apa segala macem. Pas udah jadi, aku bawa pulang biasanya. Baru aku kayak dengerin lagi, dan biasanya tuh muncul apa ya, kayak imajinasi dari lantunan melodi dan nada, beat dan semua itu biasanya membawa kita ke sesuatu. Kayak contoh Bahagia waktu itu. Waktu bikin lagu Bahagia, kita inget banget kita baru bikin bagannya, pas kita bawa pulang, maksudnya kita bawa balik ke hotel, kita dengerin, itu kayak
kok bikin seneng gitu, bener-bener Kok kayak bahagia ya? padahal belum ada liriknya, baru kayak Oh, beat melodi udah oke. kayak ih kok bikin happy banget ya, parah gitu kan. Ya udah kita bahas tentang itu aja mau nggak, tentang kebahagiaan. Akhirnya kita jadi ngobrol Iya. bertiga dan jadilah lagu Bahagia. Dan ketika kita pulang dari Swedia ke Oke. Jakarta, kita dengerin lagu Bahagia tuh kayak wah ini harus single pertama sih gitu, wah ini parah sih gitu. Dan ternyata Bahagia itu apa namanya, punya kisah yang panjang buat GAC juga dan buat aku. Banget sih. Karena I myself pribadi ya, dengerin lagu Bahagia aja bahagia gitu bawaannya. Iya. Jadi kayak bener-bener lagu-lagu kalian tuh kayak dari soul yang paling dalam untuk disampaikan ke pendengar sih. Parah sih. Luar biasa Dan sih. waktu itu aku ingat banget, aku kasih denger lagu aku ke teman aku yang gak ngerti bahasa Indonesia sama sekali. Oh, oke. Jadi teman musisi gitu, suami istri. Terus waktu dikasih denger tuh mereka senang, abis itu dia bilang kayak wow it makes me really happy, dia bilang, padahal nggak tahu liriknya. Jadi kayak wow bener kan, emang ternyata melodi dan beat itu bisa membawa kita ke suatu tempat. Iya. Wow, berarti memang musik dulu, beat dulu, baru lirik ya? Kalau aku ya. Iya. Wis, keren. Nih ya, ini tadi yang aku ceritain nih. Teman sebelahku, Ria namanya, Kak Gamal waktu bikin Forevermore pakai MSG ya. Soalnya lagunya enak banget katanya. Waduh. Aku healthy kok. Itu tuh. Iya. Itu tuh anak yang dengerin mulu lagunya berulang-ulang. Wah, thank you Ria. Ria. Akhirnya tersampaikan juga ya. Oke. Kita lanjut nih. Dari Sorong. Wow. Dari Sorong nih, Gilbert di dari Sorong. Makassar, dari Sorong, wow. Thank you loh guys. Dia bertanya, apa sih hal yang paling berkesan dulu selama tergabung dalam GAC? Mungkin suka duka kali ya, suka duka di dalam grup, and then suka duka waktu solo. Oke. Kalau di grup sukanya banyak banget. Kita belajar banyak banget di dalam grup selama 9 tahun 10 tahun itu. Banyak belajar menahan ego, belajar mendengar dan mengutarakan pendapat, belajar teamwork, dan ya pokoknya paling penting sebenarnya belajar gak egois. Itu udah paling istilahnya nggak bisa didapatkan kalau di solo, karena di solo kan benar-benar kayak apa yang gue inginkan gitu kan. Betul. Tapi dukanya adalah mungkin ketika ya harus bisa nerima aja, kayak kalau misalkan pendapat kita ternyata nggak yang menjadi apa namanya, yang diambil keputusan yang diambil kita mungkin kayak gitu yang suka kadang-kadang kayak ya agak sedih, cuman lama-lama udah terbiasa dan ya gitu, jadi suka dukanya gitu. Kalau solo dan rame itu sebenarnya sukanya rame, jadi kalau di panggung tuh pasti rame-rame gitu, itu sih. Bisa bercandaan, bisa kayak balas-balasan, bercandaan di panggung gitu, seru. Kalau sendiri ya kebalikannya, dukanya adalah ya ketika manggung sepi, kayak kita kalau mau bercandain orang ya kita bercandain diri kita sendiri gitu kan. Iya. Benar-benar. Tapi sukanya adalah yaitu kita belajar mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah sendiri gitu. Itu sih. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak bisa sesuatu, kalau dulu kan gimana bisa nanya-nanya. Kalau ini benar-benar kayak nggak bisa. Kayak ya apa yang lo inginkan, ayo selesaikan masalah yang lo hadapi gitu lah. Ya. Oke. Banyakan suka. Semuanya seru, semuanya pelajaran seru. Yang berharga dan baru sebenarnya. Selalu baru, itu yang bikin excited selalu. Oke. Sip. By the way, mau curhat sedikit. Gadis tuh dari dulu pengen banget loh GAC tuh main di panggung acara Gadis. And then kalian vakum. Nanti tunggu satu-satu ya. Vakum, iya. Pas lagi vakum. Wow. Ketika kita mau mengajukan GAC, dia vakum. Tapi nanti kita akan satu-satu approach untuk ada di acara Gadis. Yes. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Lampung. Namanya Revani. Wah, gila. Dari banyak macam, beda-beda pulau banget ya dari tadi ya. Yes, betul. Revani nanya, pernah nggak merasa insecure dengan kualitas suara atau karya yang belum dipublish? Kalau iya, gimana sih caranya ngatasin itu? Insecure.
Kalau insecure udah nggak pernah lagi. Maksudnya dari segi suara karena kita udah menemukan nyamannya kali ya. Jadi nyaman dan kita tahu kapan kita nggak suka sama suara kita gitu loh. Gitunya sih. Kalau dulu waktu awal-awal mungkin karena emang nggak pernah di dapur rekaman, nggak pernah dengan proper mikrofon gitu kan. Jadi pas akhirnya mendengar suara pertama kali dengan proper mikrofon kita kayak, emang suara kita begini ya gitu. Emang hari-hari tuh begini. Dan suka kayak nggak menerima kayak kok gitu ya, aneh ya. Kadang-kadang kita sok-sok mendalami lagunya kan, sok-sok powerful. Ketika denger kok lemes ya gitu, kenapa lemes begini ya gitu. Jadi kayak banyak kebingungan dan kayak banyak adjustment yang dilakukan di awal-awal karir banget, awal-awal masuk dapur rekaman. Tapi setelah sering ke panggung, dari panggung ke panggung, itu juga mulai kita pakai ear monitor kan, tahun keberapa ya, pas udah lumayan ada duitnya kita beli ear monitor. Terus ternyata itu jadi bisa ngontrol luar biasa dan jadi akhirnya sering denger suara kita di kuping secara kuping sendiri gitu. ya. Jadi akhirnya sekarang udah bukannya insecure, justru kayak gue bisa apain lagi nih ya, kayak kurang apa ya gitu. Jadi lebih kayak pengen dibagusin lagi setiap kali take. Kalau untuk dalam membuat karya pernah nggak insecure? Pernah lah pasti ya. Enggak seneng banget. Seneng banget loh. Ini optimis. Keren banget loh, akhirnya menyadari ya. Kayaknya nggak semua orang punya kesempatan kayak gitu kan. Nggak semua orang punya. Banyak banget orang-orang yang sebenarnya nggak pede atau nggak nyaman dengan lagu-lagu yang mereka rilis gitu kan. Betul. Jadi betul. aku bersyukur banget, aku dan GAC, dan semoga GAC ya. Kalau aku pribadi sih aku senang banget bahwa semua karya yang aku keluarkan tuh aku puas. Jadi walaupun emang sekarang kalau didengerin kayak lucu ya, tapi kayak aku nggak kayak kecewa karena kayak itu pada masa itu aku puas banget gitu. Aku senang banget dengan semua proses dan semua kisah yang lagu itu ciptakan gitu kan. Jadi emang perjalanannya beda-beda. Ada yang misalkan kayak Jangan Parkir kan tuh lagunya cringe banget gitu kalau sekarang dengerin. Tapi itu ikonik banget karena kayak waktu bikin pas awal tuh seneng banget gitu kan. Dan itu kayak kita bener-bener kayak bodo amat gitu kan. Sementara lagu di industri musik lagi yang kayak serius, yang kayak grup harus begini, solo harus begini, kita kayak Jangan Parkir gitu, lagunya nyeleneh dan kayak bodo lucu amat. Banget sih itu. Dan itu bikin kita bertahan di panggung-panggung pensi. Jadi kayak lumayan banget gitu, punya kisahnya sendiri. Dan abis itu bahagia, punya kisahnya sendiri. Sampai bahkan lagu-lagu yang mungkin secara angka atau view atau stream gak gitu bagus, tapi secara pembuatannya kita senang banget, puas banget gitu. Jadi semuanya punya hal yang bisa disyukuri. Oke, keren banget. Yang penting kayaknya positive vibes ya. Tadi juga Feni ini ngomong, Kak Gamal tuh selalu ngasih positive vibes. Aku suka katanya. Aduh, ya harus sekali ya. Karena kayak hidup ini kalau dipikirin negatifnya pasti ada aja. Jadi kayak kalau terlalu fokus di negatifnya akan mentally meletus, guys. Jadi kita fokus yang bikin kita seneng aja. Bener banget. Oke, kita move on ke pertanyaan berikutnya. Oke nih, ini dari Ola di Tangerang. Goal atau harapan Kak Gamal ke depannya gimana Kak? Ingin fokus solo atau kembali ke grup? Ya, sebenarnya kayak yang kita bilang selalu dari pas mulai vakum bahwa solo ini sebenarnya adalah momen dimana kita bisa mengeksplor musik kita masing-masing lebih dalam, dan supaya kita bisa punya space juga, karena penting untuk punya space bagi diri sendiri gitu kan. Apalagi kayak kita selama 10 tahun konsisten selalu bersama, manggung bersama, balik lagi ke studio, bikin lagu bersama, rekaman bersama tiap hari kayak gitu. Jadi kayak akhirnya nggak keasah yang mengambil keputusan untuk diri kita sendiri tuh kayak jadi akhirnya kayak aku bilang jadi bingung kan tadi waktu di awal mau ngambil keputusan. Jadi bagus hidup untuk orang ini, selalu aku bilang bagus untuk hidup bagi orang lain, tapi penting juga untuk hidup buat diri sendiri gitu. Jadi jangan lupa, jangan kesibukan menyenangkan orang-orang di sekitar kita padahal kita itu konklusi yang bisa kita dapat hari ini, guys.
Sekarang fokus aja dulu di ini ya, di Solo berarti ya masing-masing ya. Iya, jadi Yes. kita kan makanya bilangnya vakum bukan bubar. Jadi Ya, kayak kita vakum. pasti akan kembali lagi karena GAC nggak akan mungkin hilang begitu saja. Ya. Lagunya juga nggak akan kayak tiba-tiba Yes. kayak nggak ingat orang-orang sama Ya. lagu GAC karena it's been around Yes. for quite a while, udah menemani hidup Banget. kalian juga. Banget. Jadi itu udah menjadi bagian sejarah kita dan nggak akan bisa lepas dari hidup kita. Kita akan selalu bersyukur sama lagu-lagu GAC yang udah nemenin kalian dan kita juga pribadi. Mau salam gak tuh? Dadah buat Cantika, ada Cantika. Hai Cantika. Oh, mana hai. 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 Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ini dari, ini pertanyaan terakhir ya. Ini dari Lala di Banjarmasin. Oke. Ih, gila, dari tadi jauh-jauh banget ya. Banjarmasin, Sorong, Makassar. Lucu ya? Lampung, keren loh. Makanya, jutaan pertanyaan kita kurasi. Oke. Mantep banget, gadis. Kita, Lala bertanya, gimana sih Kak Gamal jaga kedekatan dengan fans? Mengingat dulu fans mengenal Kak Gamal kan dulu di GAC nih, pertamanya ya. Apakah akan berencana membuat acara-acara bertemu dengan fans untuk next-nya? Terus satu lagi pertanyaan, apa arti fans untuk Kak Gamal? Berat ya. Jadi gini, dari tadi aku sebenarnya udah lihat aku mau nyapa lupa mulu. Dari tadi ada banyak Gamaliel. Yes. Jadi kita namanya adalah Elf dengan apostrofi, jadi E. Yes. Strip, gitu. Gamaliel. Elf, Ya, Gamaliel. dari Bali, dari mana? Gitu. Iya, tadi dari Bali dan banyak banget nih, ada yang dari Jakarta juga ya kayaknya. Gitu. Pokoknya jadi aku punya fanbase baru buat sebenarnya Desember kemarin dan itu pun rembukan sama mereka. Jadi mereka itu sebenarnya juga GAC troops. Jadi kayak aku nanya kan, aku lagi mau bikin fanbase Solo nih, pada mau ikutan nggak? Dan ternyata pada mau join dan pengen jadi adminnya segala macam. Jadi kayak akhirnya aku punya grup yang isinya tuh, waduh berapa puluh ya, pokoknya berpuluh-puluh orang admin dari berbagai kota. Jadi ya di situ aku selalu kayak banyak ngasih info dan mereka juga sering sharing juga sama Kak, istilahnya terutama lagi keadaan COVID ini mereka suka kayak update juga mereka keadaannya gitu segala macam. Jadi kayak aku ya punya hubungan yang cukup baik sama fans aku dan menurut aku mereka tuh apa ya, mereka selalu menjadi pendukung utama gitu ya, selalu mendukung kita dari pas ada karya atau nggak ada karya, mereka selalu kayak setia mendukung dan menurut aku itu istilahnya itu adalah berkatnya aku karena aku nggak bisa menukar dukungan mereka dengan apapun di dunia ini gitu kan. Istilahnya aku nggak pernah kayak memaksa mereka untuk selalu mendukung aku, tapi mereka melakukannya anyway. Jadi kayak aku selalu bersyukur banget sama keberadaan fans dan istilahnya juga lagu-lagu Aisyah GAC atau lagu-lagu Gamal juga nggak bakal hidup kalau nggak ada yang dengerin sebenarnya kan. Jadi kayak dengan mereka mendengarkan dan nge-share dan berbagi kisah mereka bersama lagu itu wah itu pengalaman yang nggak bisa tergantikan dengan apapun sih. Perasaan itu benar-benar priceless banget. Gitu. Ada jadi hai semuanya, Gamaliel tuh, ada 46 ton. 46 admin loh guys. Aku nggak sabar banget sebenarnya pengen bertemu lagi sama mereka secara langsung karena waktu itu kemarin aku juga sempat bikin acara waktu rilisnya Forevermore, aku bikin beberapa acara. Jadi buat yang tadi nanyain mau bikin acara nggak nanti, mau banget dan kayak pengen sebenarnya lebih konsisten lagi bikin acara bersama kalian karena it's been always fun to have you guys around. Jadi pastilah kalau nggak ada kalian nggak ada Gamal guys. Iya betul. Thank you ya. Tetap dukung Gamal. Much love. Oke, mau ketemu nanti mau ketemu dong pasti nanti Gamal juga bikin acara ya. Oke, sekarang kita lanjut ke jawab cepat ya. Waduh. Oke. Jadi nanti aku akan kasih satu pertanyaan, Gamal harus menjawab dengan 3 jawaban. Oke? Dengan 3 jawaban, oke. Ya. Siap ya? Oke. Nggak mau dikasih contoh dulu nih? Oh ya udah deh. Langsung oke. Lagu favorit? Ya kan kalau kayak gini kayak nggak kan cepet.
Oke. Ya. Forevermore, saya curang. Wih, mantap. Sound of Music. Oke. Apa Doremi kali? Udah 3 aja, Gamal, 3. Itu berdua. Sound of Music Doremi itu baru 2. Oh iya, Sound Musik Doremi maksudnya. Iya. Terus? Sama Kuchi Otahe. Wih. Mantap. Oke. Indiaan kita. Film favorit? Sound of Music, terus lagi Kuchi Otahe. Gak bisa berpikir, oh my god, enggak, apa ya, Satu lagi. Game of Thrones, like, Game of Thrones. tamat, Oke. walaupun endingnya agak gimana, cuman kayak itu gue gak bisa Selesai pikir, tapi gue ya? suka banget. Selesai. Oh, selesai. Gue sih nggak selesai belum. Oke. Jangan kalau nanti kecewa, ya gitu. Iya, Nonton. udah banyak yang bilang gitu. Makanya nggak gue terusin. Jadi udah deh, gue saya ntar aja. Next, hal apa yang dilakuin saat galau? Tidur. Denger lagu. Tidur lagi. Biasanya kalau lagi galau nggak nafsu makan. Galau nggak nafsu makan. Oke. Ya bisa. Yang selanjutnya, must have fashion item. Gue suka topi, kemeja gombrong, sama kayak sepatu Converse itu udah kayak a must have sih. Kayak dari zaman gue SMP juga udah Converse-an mulu sampai sekarang karena itu klasik dan kayak gak pernah salah dipakai untuk apapun. Betul banget, setuju. Next, makanan apa yang nggak pernah bosan dimakan? Ayam goreng, ayam bakar, ayam semua. Emang gue anak ayam sebenarnya. Satu lagi sop ayam. Mungkin jangan terlepas dari ayam kali. Ikan dori. Ikan dori. Panada juga. Panada. Jadi ini panada, ikan dori, ayam goreng. Semua ayam-ayaman lah ya. Ya, per ayam-ayaman. Kebiasaan yang dilakukan di belakang panggung sebelum perform. Pemanasan. Doa sama semuanya. Nyemil, biasanya banyak cemilan di backstage. Nyemil justru ya. Nyemil ada banyak buah. Biasanya kita request buah-buahan juga soalnya, jadi kayak anggur gitu, atau kayak ada pisang-pisang gitu. Gitu. Sip. Next, holiday destination setelah pandemi corona. Aduh. Sejujurnya beneran belum mikirin bahkan liburan ya, karena bisa keluar dari rumah aja. Kayak bertemu dengan teman-teman. Udah kayak senang pengen gitu ketemu doang. sama temen, pengen kayak peluk langsung sih, itu yang ada di otak sih sekarang. Ketemu keluarga secara langsung, pengen peluk gitu. Karena kayak aneh banget ketika sekarang pelukan aja bahkan dilarang gitu kan. Jadi kayak tos aja dilarang kan, kayak wow, apa ini sebuah kehidupan baru. Jadi kayak emang kayaknya mungkin ketemu, istilahnya mampir ke nongkrong bersama teman, kayak itu udah menjadi liburan yang diinginkan dari sekarang. Ya, bener banget sih. Nongkrong, ketemu teman dan keluarga ya. Asli. Sih, gitu. Setuju sih. Terakhir nih, tips jaga kualitas suara. Banyak minum, udah pasti beda banget. Banyak minum. Terus istirahat cukup. Itu sebenarnya istirahat cukup tuh yang paling utama sih. Jadi kadang-kadang emang kalau kita bergadang, nah itu keadaan suaranya besokannya tuh nggak terlalu fit dan kayak berasa lah, berasa kayak serak-serak ya. Terus apa? Iya ya paling kalau yang mungkin kurangin kayak yang minum-minum yang apa ya, yang kayak pengawet gitu kali ya, kayaknya juga. Gitu. Ya pokoknya air putih lah yang banyak ya. Sip. Ini ada yang iseng bertanya nih, coba nih dibacain.
Aduh, bisaan aja. Itu ini kok harum alami tubuhku. Wah, Wow, wow, nggak mungkin. mantep loh. Aku aku suka ini sebenarnya. Aku selalu pakai dan beli ulang-ulang lagi. Ada referensi parfum enak dari Gamal, guys. Kita lihat ya. Parfum apakah Ini itu? sebenarnya agak mahal, cuman kayak lama sih dipakainya. Allure. Oh, Allure. Chanel Alur. Ya, Enak banget. Chanel Allure. Tadi juga pakai Hmm. biar senang gitu, walaupun Iya, sama sama. sih. Betul banget. Sama. Sebelum live tuh kayak, pakai biar kelihatan kesannya mau kemana gitu. Biar seneng aja. Biar senang bener. Yang penting itu kan. Yo, oke, kita masuk ke challenge ya. Ya. Ini dulu deh. Mau debak dulu deh. Kira-kira masih inget nggak ini nyanyiin lagu apa? Ingat dong. Pastilah ya. Baru keluar berapa lama? Iya. Seger banget ingatannya. Nanti aja itu terakhir ya. Kalau ini? Ingat, ini lebih baru lagi. Apa? Sevilla. Ini pasti juga tak terlupakan. Ini tahun lalu, iya. A Whole New World. Seneng nggak pasti Rambut kabarin pirang, menyanyi lagu ini? Mau pirang lagi nggak? Seneng banget. Wah, parah sih, seneng banget. Karena dulu kan aku pernah nge-cover ini sama Audrey kan, 10 tahun lalu. Yes. Persis. Yes. Persis, atau dekade yang lalu. Habis itu, jadi waktu dikabarin Disney mau remake dan pengen ngajakin aku sama Isyana, wah itu udah, apalagi sama Isyana kan kayak udah seneng banget karena kayak kita biasanya sering collab juga kan. Jadi kayak akhirnya nih another official collab. Itu kan kayak collabnya adalah Isyana single pertama di album kedua dan terpesona judulnya ngajak aku rap gitu kan. Nah ini ada lagi project barengan dia, jadi kayak selalu seneng kerja sama dia, seru gitu. Kalau ini? Nah, Payphone, wah ini viral banget nih pada masanya. Wes. Udah pernah lah ngerasain viral. Iya, dalam hidup. Mantap nih, emang selalu positif itu intinya kalau Gamal ya. Luar biasa loh. Nah, sekarang mau men-challenge Gamal untuk membuat sebuah lagu dengan kata-kata di rumah aja. Dan kata-kata di rumah aja, tapi nadanya boleh nggak pakai nada-nada lagu India? Ya di otak adanya. Kasih waktu sebentar ya guys. Gamal akan membuat sebuah lagu. Mau di rumah aja, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Disautin. Mau di rumah aja, tetap di rumah aja. Sautin. Pastikan gue sebelum udah. Oh ya udah, oke. Udah itu. Udah selesai. Udah. Oke. Kalau gitu sebagai penutup terakhir sedikit dong nyanyiin Forevermore di sini live. Sedikit aja. Oke. Nggak usah panjang-panjang. Oke. Jangan lupa dicek lagunya. Oh ini berhubung 2 menit lagi habis ya kita ya? Iya benar. Wah terima kasih. Udah dilihat ya. Oke. Hold my hands, I love you. I'm longing for your love. I'm staying, don't you leave again. Through all my tears and all my fears, just save me from myself again. No wait in vain, just hold me till the end. Into the grave,
Forevermore I pray. Forevermore. Tunggu, gue nyalain dulu. Oke. Karena waktu kita tinggal 20 detik lagi, guys. Wow. Ucapkan terima kasih kepada Gamal. Gamal, thank you so much ya. Thank you for having me. Semua yang udah nonton, terima kasih. Yes. Gamaliel yang udah nonton, thank you. Stay safe di rumah untuk keluarga juga Sama-sama. semua ya. Yes. Ya, jangan lupa kabari kalau ada yang terbaru dari Gamal. Oke? Pasti. Oke. Sip. Thank you Gamal. Bye. Thank you for having me. Bye-bye. Thank you semuanya.